Halo, selamat datang di channel YouTube ini Trisha. Waktunya kita lasik alias waktunya kita kilas balik. Kali ini gue bakal ngambil cerita atau mitos dari negeri Amerika Selatan sana, sekitaran Gunung Andes, Peru, Bolivia, dan Ekuador. Ini sejenis vampir gitu guys, tapi beda lagi. Ini tuh nggak ngisep darah, ini ngisep lemak atau nyedot lemak. Bukan nyedot lemak yang buat ngelangsingin atau diet ya guys, itu beda lagi. Itu buat ngurusin, ya kan? Ya udah, simak aja cerita gue yang satu ini ya. Orang-orang Eropa atau Amerika bagian utara kan taunya Dracula atau vampir sebagai monster penyedot darah. Kalau yang gue tahu tuh ya, kan dulu gue pernah nonton film Dracula sama film vampir. Film vampirnya tuh yang vampir Cina yang loncat-loncat, yang ditempelin jimat warna kuning tuh di jidatnya. Sama film zombie, Resident Evil, sama apa tuh, film Walking Dead, ya. Tapi beda cerita di Amerika bagian selatan. Di sana lebih mengenalnya pistako atau monster yang menyedot lemak. Kata pistako berasal dari bahasa Quechua, yaitu pistai. Pistai sendiri berarti memenggal kepala, memotong tenggorokan atau dipotong-potong, dimutilasi gitulah guys istilahnya. Legenda pistako sendiri pertama kali dibawa sama para penutur bahasa Quechua dari Peru ke Bolivia, Ekuador, dan daerah pegunungan lainnya di Amerika Selatan, terutama daerah pegunungan Andes, sejak lebih dari 500 tahun yang lalu. Berarti sekitar 1500-an gitu ya. Setelah masa kolonial di Amerika Selatan oleh Spanyol, penduduk lokal sana tuh percaya kalau pistako kerap menyedot lemak orang yang berkeliaran pada malam hari secara random atau secara gak berhati-hati gitulah. Makhluk ini juga bakal mengurasnya sampai habis, alias sampai krempeng gitu, sampai gak ada lemaknya lagi. Jadi tuh ini si pistako ini udah menjalankan aksinya dari zaman penjajahan Spanyol di daerah Amerika Selatan. John McDowell, seorang ahli cerita rakyat dari Universitas Indiana, berkata bahwa lemak merupakan hal yang vital pada tubuh seseorang yang hidup di daerah pegunungan Andes. Orang yang kurus banget bakal dianggap sia-sia dan tidak memiliki kekuatan untuk hidup. Kayak nggak punya harapan hidup gitulah kelihatannya. Karena kan suhu di sana tuh dingin banget, bisa ekstrim banget. BTW ini bukan body shaming ya guys. Makhluk ini tuh sering banget digambarin sebagai seorang laki-laki berkulit putih dan biasanya suka muncul malam hari. Kemunculannya dia ini malam hari bukan karena pistako takut sama cahaya ya guys. Bukan takut sama matahari, emangnya kayak kita kalau ngeliat matahari keluar dikit langsung pakai payung, pakai topi takut hitam. Nggak gitu guys, nggak gitu. Melainkan karena tindakannya akan lebih efektif kalau dilakuin pada malam hari. Karena kan sepi, terus gelap kan. Tuh guys, kalian yang suka pulang malam, yang suka party-party, pulang pagi, hati-hati. Nanti diterkam sama si pistachio. Bukan pistachio, emangnya kacang. Pistako. Rumornya pistako nggak bekerja sendiri. Dia biasanya berteman sama seorang manusia. Manusia itu akan membantu dia menangkap, mengirimkan, dan membunuh korban. Kadang manusia ini juga membantunya mengekstraksi lemak dari tubuh korban tersebut. Nah, untuk yang temennya si pistako ini nih, yang manusia biasanya penampilannya tuh pakai jubah, sepatu boots, dan bawa pisau panjang. Dan mereka ini biasanya ngincer turis-turis yang suka jalan malam hari gitu guys di daerah pegunungan Andes. Padahal pegunungan Andes itu tuh keren banget loh kalau dipakai buat jalan-jalan gitu kan. Cuman kalau malam hari jadi horor ya guys. Cerita tentang pistako pun konon disampaikan pertama kali oleh seorang manusia yang pernah membantunya. Fakta seremnya lagi guys, itu tuh kasus yang berkaitan dengan pistako pernah terdokumentasi pada tahun 2009. Sekelompok pria terbukti telah menangkap lusinan penduduk di kawasan hutan Huanuco, sekitar 160 mil dari Lima, ibu kota Peru. Jadi di hutan Huanuco itu tuh ada kayak perkampungan kecil gitu guys. Nah, orang-orang di sana tuh kayak hilang gitu. Kasus ini tersiar sampai ke seluruh Amerika Selatan, bahkan sampai dunia. Kelompok pemuda tersebut menggunakan lilin untuk mengeluarkan lemak korbannya. Dikumpulin dalam botol bekas soda, abis itu dijualin guys. Kayak bensin ini, kayak bensin pas lebaran yang 12 ribuan. Tindakan keji itu terus dilakukan sehingga akhirnya 3 orang dari mereka tertangkap dan mengakui perbuatannya, sementara pelaku lainnya melarikan diri.
Dan si sekelompok manusia ini yang teman si Pistako itu tuh ngincernya turis kan, turis-turis sama orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, daerah-daerah perkampungan di daerah Peru itulah. Nah itu diiming-imingi kalau mereka bakal dapat pekerjaan, dapat uang. Ternyata pas dibawa sama si kelompok Pistako ini, itu tuh malah dibunuh, diambil lemaknya. Dan fakta gilanya lagi itu guys, ternyata lemak-lemak orang ini dijual ke perusahaan besar, alias ke perusahaan kosmetik dan obat-obatan di daerah Eropa dan Amerika. Dibanderol $15.000 Amerika Serikat untuk seliter lemak manusia. Jangan-jangan obat yang kita pakai, skincare yang kita pakai, yang dari Amerika, yang dari Eropa, itu ada lemak manusianya. Oh my god. Gak deh guys, gak gitu. Jadi gitu aja cerita gue kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Dan jangan lupa hidupin bel notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalkan gue upload video setiap minggunya. Bye!